ini sudah memasuki minggu ketiga, nanti hasilnya baik, bisa bermanfaat, bisa menjadi pupuk kompos yang hasilnya bagus, itu tentunya akan berpengaruh kepada petani yang lain untuk bisa mengikutinya. Dan itu harapan besar kita ke arah situ, Pak. Ini kita coba ngobrol lagi sama Pak Ali nih, Pak. Pak Ali? Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Oke, siap, Pak. Nah, ini kan secara teknik sudah disosialisasikan sama Pak Kapolres dan jajarannya terkait dengan bahan-bahan atau cara membuat pupuk kompos itu. Nah, kalau untuk bahannya sendiri nih, Pak, di kalangan masyarakat ini sulit atau tidak, Pak, bahan untuk membuat pupuk kompos ini, Pak? Kalau untuk bahan baku pembuatan kompos itu banyak tersedia, Pak, sumber alam lokal di wilayah kita. Karena tadi sudah disampaikan Bapak Kapolres, jadi semua tumbuh-tumbuhan yang ada hidup di bumi ini, baik itu dahan kayu, ranting kayu, rumput liar, dan semua itu adalah merupakan sumber daya alam yang bisa bernilai ekonomis ketika kita olah menjadi pupuk organik atau kompos. Berarti bahan yang kita butuhkan sebenarnya hanya sampah-sampah dari lahan, kemudian diapakan lagi nih, Pak? Sampah-sampah dari lahan itu kita olah, kita fermentasikan, kemudian kita lakukan proses pengomposan. Biasanya kalau bahan bakunya itu dihaluskan 30 hari sudah menjadi kompos matang dan bisa diaplikasikan ke lahan, Pak. Oke. Gitu. Berarti ini kalau aku boleh kasih untuk Tribuners yang yang lagi nonton ini, berarti caranya cukup simpel. Pertama, kumpulkan lahan yang ditebas atau dibersihkan, kemudian difermentasikan. Terakhir itu kita tunggu sampai 30 hari berarti, Pak. Iya, 30 sampai 40 hari. Jadi tergantung dari bahan bakunya dia kasar atau halus gitu. Kalau dia halus itu lebih cepat, tapi kalau kasar dia akan waktunya lebih panjang, itu aja, Pak. Berarti tapi juga ada ya. Oke, Pak. Ya. Oke. Berarti ini tidak ada bahan tambahan lain, Pak, yang mungkin kalau masyarakat mungkin masih berpikir ini aku butuh bahan, butuh modal, tapi ternyata tidak ada bahan tambahan nih, Pak, untuk fermentasi tadi untuk menjadi pupuk. Tadi sudah disampaikan juga sebenarnya bahan tambahannya dan juga harganya itu murah, Pak. Seperti dolomit atau kapur gamping, kemudian mikroba seperti M4, Pak, itu yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Tapi juga ada juga mol. M4 itu kan mikroba. Kalau warga nanti tidak bisa beli M4 yang diproduksi perusahaan, juga warga bisa membuat mol sendiri, Pak. Yang juga bahannya ada di sekitar alam kita. Mol itu adalah mikroorganisme lokal yang kita buat sendiri untuk proses mempercepat fermentasi pembuatan kompos. Jadi terkait hal ini untuk pembuatan kompos ataupun pengolahan tanpa bakar, itu sebenarnya kalau kita lebih efektif atau gimana, sebenarnya sih lebih efektif dan lebih ekonomis, karena di situ juga kita bisa mendapatkan hasil dari pengolahan lahan itu menjadi kompos, dan komposnya bisa kita aplikasikan ke lahan, dan juga sebagian kalau Pak Kapolres disampaikan kalau sudah memenuhi standar mutu atau kualitas itu kan bisa kita pasarkan, Pak. Karena untuk saat ini juga kalau bicara masalah organik atau kompos, orang sudah cenderung hijrah ke organik, Pak. Karena dengan tanaman organik kan lebih aman dikonsumsi dan juga dia lebih enak, Pak, rasanya kalau buah-buahan seperti itu gitu. Ramah lingkungan juga, dan juga bisa meningkatkan kesuburan tanah kita, mengemburkan tanah juga gitu. Pak, ini kalau untuk kita di desa kita rata-rata udah paham dengan metode ini, Pak. Desa kita alhamdulillah juga kemarin juga sejak itu sama desa Bapak Kapolres itu juga memberikan sosialisasi dan edukasi, dan alhamdulillah disambut warga dengan antusias dan semangat, karena disampaikan tadi bahwa membuat kompos itu biayanya murah, mudah. Yang penting kita, jadi intinya begini, membuat kompos itu tidak perlu modal yang besar, tapi perlu semangat besar, itu aja, Pak. Jadi dengan semangat besar
kita tidak lagi berpikir untuk mengolah lahan itu secara dibakar, tapi dengan memanfaatkan limbahnya untuk dimanfaatkan. Itu. Jadi untuk warga desa Mamurjaya, alhamdulillah sudah tentang edukasi ini sudah memahami dan bahkan sudah menyadari bahwa membakar lahan itu rugi, tidak ada untungnya. Yang paling dicatat warga itu adalah diingat warga bahwa tanah kita itu nanti akan gersang, Pak. Jadi dengan membakar lahan berarti kita nanti akan menitipkan, mewarisi lahan yang gersang untuk anak-anak kita, untuk generasi kita ke depan. Oke. Ini aku ambil kutipan bahasa Pak Ali, tidak perlu modal besar, tetapi semangat yang perlu kita tampilkan berarti Pak ya. Karena membakar lahan itu rugi, kalau bikin pupuk kompos itu dapat nilai ekonomisnya Pak. Iya, karena kan setiap tumbuhan tadi sudah disampaikan juga Bapak Kapolres, kan setiap tumbuh-tumbuhan ini sebenarnya Pak diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kan semuanya sebenarnya kalau kita mau bijak semuanya bermanfaat itu Pak. Hanya kadang kita kan belum memahami, mungkin belum mendapatkan sosialisasi, belum sempat mendapat edukasi, itu aja Pak warga kita. Jadi yang penting adalah saya sepakat dan menyambut semangat dengan program Bapak Kapolres Gaspol, karena kegiatan program ini bagi kami adalah program yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan Pak. Kenapa? Karena dengan memberikan pemahaman, edukasi, membakar lahan itu juga melawan hukum, warga kita kan tidak lagi membakar lahan. Nanti kan ada sanksi kalau membakar lahan kan gimana gitu sanksinya. Kemudian juga masalah kesehatan juga. Makanya ini kami tidak berlebihan kalau programnya adalah program tentang kemanusiaan Pak. Dan juga untuk kesejahteraan petani kita, untuk kedaulatan pangan, lahan yang berkelanjutan untuk kedaulatan pangan ketahanan pangan kita. Demikian Pak. Ini kita pribadi nih Pak, sudah menjalankan program Gaspol, berapa banyak yang secara hitung-hitungan pupuk yang kita dapat sudah nih Pak? Kalau itu hitungan udah sampai saat ini sudah mencapai 15-an ton Pak. 15 ton? Iya, 15 ton. Dan juga kita sejak kemarin program Gaspol ini digelontorkan atau digaungkan, kita sudah start dari awal, dan juga desa-desa tetangga sebagian sudah mengikuti jejak kita Pak. Karena di situ juga berarti dampaknya kita sudah menjalankan dan desa lain juga mulai mengikuti tren kita nih Pak untuk tidak membakar lahan tapi memanfaatkan limbah tadi untuk jadi pupuk nih Pak. Iya, sudah masyarakat sudah menyadari bahwa bakar lahan itu juga tidak ada untungnya, kemudian limbah itu dimanfaatkan jadi kompos kan menjadi nilai ekonomis. Apalagi sekarang kan sudah ini Pak digerakkan pertanian sistem pekarangan dengan menggunakan polybag, tanaman apotik hidup. Tentunya ini juga butuh kompos Pak, karena untuk menyuburkan tanaman seperti itu kita tidak bisa terlepas dari pupuk organik atau kompos. Oke. Nah ini kalau perbincangan kita antara Pak Kapolres sama Pak Ali ini sebenarnya buat Tribuners, membakar lahan memang merugikan karena kita lihat dampaknya di tahun lalu itu memang cukup kabut asap kita udah mulai merasakan. Nah jadi dengan ada program Gaspol ini masyarakat sendiri contohnya Pak Ali sudah merasakan membakar lahan ini. Sementara kita ketahui kalau kita balik lagi pembicaraan sama Pak Kapolres, Pak Kapolres ada tiga pelaku yang udah kita amankan kan nih Pak Kapolres. Ya, betul. Nah, untuk 3 pelaku ini sendiri emang mereka belum mendapatkan sosialisasi dari kita, tidak paham masalah hukum, atau sebenarnya unsur kesengajaan yang mereka lakukan nih Pak? Terima kasih Mas Samsul. Seperti yang saya sampaikan di muka bahwa fire spot kita 2 bulan ini ada 6 titik, 3 sudah kita amankan, 1 baru akan mencoba, itu, dan 4 orang yang kita saat ini sedang melakukan penanganan ini semuanya belum pernah mendapatkan informasi
atau beredukasi. Itu artinya sebagai salah satu evaluasi kita bahwa sosialisasi ini belum menyeluruh, belum menyentuh dan belum tersampaikan ke seluruh lapisan. Itu adalah bagian dari evaluasi kita. Dan tentunya kepada masyarakat yang kemarin sudah mengikuti semua, syukur alhamdulillah tidak melakukan kegiatan itu lagi. Kenapa mereka masih melakukan itu? Karena memang mereka berpikir ingin cepat untuk mendapatkan dan memanfaatkan situasi sebelum musim kemarau tiba, mumpung masih hujan, mereka untuk melakukan musim hujan menuju musim kemarau, mereka segera untuk melakukan upaya pembukaan lahan. Rata-rata mereka ini membuka karena berpikir bahwa apinya tidak akan membesar sehingga dia meninggalkan lokasi dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling utama adalah berpikir cepat, berpikir ekonomis, berpikir praktis. Itu dari orang-orang yang kita amankan. Dan ini kita berharap mereka juga akan menjadi ke depan, kita terus bina mereka. Di samping kita memberikan upaya deterrence effect, tetap melakukan upaya penegakan hukum supaya jera dan harus segera dan harus menjadi contoh. Dan ini kita gelurakan kepada masyarakat lain bahwa membakar lahan dan hutan ini benar-benar melanggar hukum dan sanksinya jelas dan berat. Itu yang harus kita lihat seluruh masyarakat. Solusinya apa? Solusinya adalah bahwa lahan yang ada di depan atau lahan yang ada berada di wilayah mereka itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Salah satunya adalah diolah menjadi pupuk tersebut. Ini bukan programnya Polres Tanjung Jabung Barat, bukan programnya Polda Jambi, tetapi adalah program bersama. Kita berharap seluruh masyarakat ini menjadi salah satu upaya menjadi suatu gerakan bersama yang timbulnya dari dalam diri masing-masing bahwa ini sebagai suatu kesadaran dan suatu kepedulian baru bahwa selama ini Indonesia, Provinsi Jambi dikenal sebagai salah satu donatur asap di musim kemarau. Ini kita harus sebagai suatu picu ataupun penyemangat bahwa kita ini bisa merubah labeling itu, bisa merubah citra itu dengan apa ya, dengan sama-sama peduli dan sadar kita manfaatkan lahan yang ada di wilayah kita jaga bersama, jangan sampai menjadi potensi kebakaran. Itu salah satunya adalah dengan mengelola menjadi pupuk, itu salah satunya. Hal yang lain apa? Kita harus ikut membantu mengawasi dan peduli manakala ada masyarakat lain yang tidak patuh, tidak taat, ataupun mencoba-coba, itu harus diingatkan supaya tidak terjadi perbuatan melanggar hukum dan lain sebagainya. Nah ini Pak, kan kalau di masyarakat masih berpikiran gini Pak, di tahun lalu kebakaran hutan itu paling banyak adalah lahan gambut. Nah kalau sebenarnya lahan gambut sama lahan mineral itu sendiri dampaknya sama atau tidak nih Pak ketika dibakar? Beda. Lahan gambut lebih berbahaya daripada lahan mineral. Karena lahan gambut itu cadangan airnya lebih sedikit daripada lahan mineral. Sehingga apabila terjadi kebakaran di lahan gambut tentunya upayanya lebih berat. Sehingga saat ini kita sudah mendekati musim kemarau dan kegiatan edukasi, patroli, sosialisasi kita lebih prioritaskan kepada lokasi-lokasi yang rawan kebakaran. Karena kita sudah membuat satu mapping zona di mana lokasi yang rawan. Kalau contohnya di Tanjung Jabung Barat ini ada Kecamatan Senyerang, Batang Asam, Ram Hitam, kemudian Betara, itu 4 titik yang menjadi fokus pemantauan dan fokus patroli serta fokus edukasi maupun sosialisasi. Kita berharap zona merah yang sudah melekat di kecamatan tersebut harus kita rubah menjadi zona hijau yang ramah lingkungan, yang aman. Di beberapa zona ini memang salah satunya adalah potensinya adalah lahan gambut. Lahan gambut ini ada yang masuk ke kawasan hutan lindung gambut ataupun masuk di kawasan izin perkebunan beberapa perusahaan tertentu. Nah ini kita lebih harus ekstra untuk penanganannya. Mudah-mudahan masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut ini benar-benar bisa mengawasi dan bisa, mungkin kita berharap mereka lebih tergerak untuk mengikuti pola-pola ini, pola-pola pencegahan ini, pola-pola pemanfaatan ini. Karena di lahan gambut bedanya nanti kalau memang ada limbah yang ada di atasnya,
di dalam pengolahan komposnya bedanya adalah takaran dan pemiknya harus lebih banyak. Karena apa? Karena memang unsur airnya lebih sedikit, sehingga kita akan takutkan yang biasanya 5-10% kita naikkan persentasenya supaya nanti. Tapi tetap aja nih Pak ya, untuk biarpun dia lahan gambut, biarpun dia lahan mineral, tidak boleh dibakar tetap Pak ya? Tetap sama, nggak boleh. Ya, apalagi lahan gambut itu lebih berbahaya sebenarnya. Lebih berbahaya. Proses pemadamannya yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Lahan gambut terjadi kebakaran di atasnya, belum tentu di bawahnya sudah padam. Itu yang lebih berbahaya. Oke, tapi untuk dibuat pupuk kompos, mineral atau gambut bisa saja nih Pak? Semua bisa. Semua limbah lahan yang berada di atas tanah mineral ataupun di atas tanah gambut, semuanya bisa. Yang membedakan adalah komposisi ataupun takaran campurannya. Itu yang tadi yang kita sampaikan. Yang mudah-mudahan kemarin juga kita sudah sosialisasi ke petani-petani yang memiliki lahan ataupun lahan pertanian dan lahan gambut, dan syukur alhamdulillah memang pengalaman kita memberikan edukasi ini 70% petani kita mengerti mengenai pupuk kompos, tetapi belum memahami bagaimana mekanisme pembuatannya, belum memahami bagaimana takaran yang pas ataupun campuran-campuran yang menjadi salah satu takaran utama. Ini Pak, kalau kita lihat komen Tribuners yang ada di Facebook, mereka semua rata-rata mengapresiasi dari gerakan jitu atau jurus jitu yang diberikan sama Pak Kapolres. Boleh kita baca nih Pak beberapa komentar yang ada di Facebook. Rahman Ali, mantap, dia bilang. Nah, terus Ridwan Junaidi, keren lah, dia bilang. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak, bulenonnews.com. Untuk Banjarbaru sendiri, untuk sudah berapa kecamatan dan desa yang sudah disosialisasikan tentang program Gaspol? Nah, ini berarti semua kecamatan sama desa udah semua berarti nih Pak? 13 kecamatan, 114 desa, kita sudah lakukan sosialisasi dan edukasi. Dan mungkin kalau dihitung satu desa bisa 2-3 kali. Karena kelompok taninya berbeda. Ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk Pak Kapolres, selain dengan program Gaspol cegah karhutlah di petani kecil, bagaimana upaya Polres Tanjabar cegah karhutlah di konsesi perusahaan Pak? Nah ini, kita kembali ke perusahaan nih Pak. Kan perusahaan juga ambil andil nih Pak. Langkah kita seperti apa nih Pak? Yang langkah kita ke perusahaan yang pertama, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa seluruh perusahaan juga memiliki kontribusi. Kita harapkan juga mereka memiliki peranan. Yang pertama adalah menggerakkan karyawan yang ada di perusahaannya untuk ikut partisipasi mengelola limbah lahan yang ada di perusahaan masing-masing, berulang jadi kompos. Juga perusahaan juga bisa membina desa yang ada di sekitar perusahaannya yang mengikuti, yang sudah melaksanakan program-program pengelolaan limbah lahan di wilayahnya menjadi kompos, untuk diberikan pembinaan, diasistensi, metodenya sudah benar belum, cara-caranya sudah tepat belum, hasilnya sudah sesuai dengan takaran belum, sehingga nanti hasil tersebut bisa dimanfaatkan dan bisa diterima oleh perusahaan sehingga bisa bernilai ekonomis. Salah satunya. Dan bagaimana terhadap perusahaan yang ditemukan adanya kebakaran di musim kemarau nanti? Tentunya perusahaan memiliki kewajiban, perusahaan memiliki tanggung jawab, perusahaan juga memiliki kegiatan hal-hal yang harus dilengkapi oleh mereka terkait dengan luas kawasan yang mereka miliki. Artinya ada permentan yang sudah jelas memberikan suatu acuan-acuan apa yang harus mereka lengkapi, manusianya, apakah itu kelengkapan peralatan embung, kanal, parit dan sebagainya. Itu sudah ada aturan khusus, sudah ada acuan yang menjadi kewajiban kepada perusahaan itu. Kemarin kita sudah melakukan mapping, pemetaan, verifikasi, dan juga asistensi untuk melengkapi bagi perusahaan yang belum. Kita berharap itu bisa segera dilengkapi. Tidak hanya cuma lengkap, tapi kualitasnya juga harus dijaga. Kuantitas dan kualitas harus dijaga. Ada barangnya,
tetapi yang mengawaki tidak mampu itu tidak cukup. Ada barangnya, ada sarananya, ada personilnya mampu, cekatan, dan memiliki kualitas. Tentunya saat terjadi kebakaran di wilayahnya bisa segera sigap, cepat, tanggap, untuk segera melakukan upaya pemadaman. Termasuk 5 km dari batas wilayahnya. Kita berharap 5 km di luar batas konsesi masing-masing perusahaan itu menjadi salah satu. Kalau untuk total jumlah perusahaan di Tanjabar sendiri, kalau total jumlah perusahaan sendiri berapa banyak nih Pak di Tanjabar? Dan hasilnya kan kita sudah lakukan mapping sama perusahaan. Nah, 35. kekurangan apa yang paling umum tidak dilengkapi oleh perusahaan? 35 perusahaan. 35 perusahaan ini yang rata-rata belum lengkap ya. Perlu kita kreatif ada yang menara pantau yang mungkin kurang tinggi, menara pantaunya masih jumlahnya kurang. Karena setiap 500 meter harus ada 500 hektar harus ada satu kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Mungkin kemarin ada beberapa yang personil yang mengawaki tim pemadam itu masih merangkap, kemudian alat-alatnya masih ada, tetapi belum lengkap. Kita berharap tidak hanya cuma ada, tapi harus lengkap, ada, dan bisa berguna. Itu yang penting. Jadi masing-masing perusahaan berbeda kelebihan dan kekurangannya. Dan kita sudah melakukan pendataan, kita sudah melayangkan surat segera dilengkapi. Harapan kita berharap bahwa perusahaan-perusahaan tersebut wilayah yang menjadi tanggung jawabnya terbebas dari kebakaran. Dan kita malah berharap kalau terjadi kebakaran di luar lahan konsesinya, mereka bisa membantu untuk melakukan penanganan. Salah satu upaya adalah kemarin mereka sudah membuat satu klaster-klaster. Ada klaster di perusahaan yang sudah dibuat, ada yang 3 perusahaan, ada yang 5 perusahaan, jadi satu sehingga mereka siap untuk menanggulangi. Kita berharap klaster-klaster itu hanya sudah terbentuk dan mudah-mudahan tidak sampai terpakai, artinya tidak ada kebakaran, harapan kita. Tapi kalau terjadi kebakaran mereka pun sudah siap. Nah ini Pak, kalau ada nggak sih Pak kita surati rentan waktu ini kan kalau berdasarkan BMKG kan dari Agustus sampai dengan September kan udah masuk musim panas. Ada tidak Pak penekanan kita terakhir perusahaan menyiapkan seluruh kewajibannya? Untuk perusahaan ya? Iya. Untuk perusahaan tentunya mereka sudah memahami. Kita sudah hampir tahun kelima menghadapi kewajiban, tugas tanggung jawab, kelengkapan yang sudah sesuai dengan aturan itu tidak lagi sebetulnya terjadi. Harusnya sudah segera bisa dilengkapi. Nah, tapi dalam bentuk dukungan silakan untuk yang belum maksimal segera memaksimalkan sehingga nanti bisa mendukung manakala terjadi kebakaran yang tidak bisa kita hindari di musim kemarau. Kemudian yang kedua adalah ayo kita bersama-sama seluruh instansi, seluruh masyarakat berperan serta, seluruh desa kita menjadi kampung yang desa-desa yang ampuh untuk mencegah terjadinya karhutlah, peduli terhadap lingkungannya, saling memberikan pengawasan kepada masyarakat yang lain yang mungkin masih belum memahami tali yang biasanya tidak aktif, yang masih bergerak parsial sendiri-sendiri, datangi, pasti kalau memang kurang ajak dengan Babin Kaptimas bisa memberikan pemahaman. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu maksud kita mencegah karhutlah tahun ini. Ini juga terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Danrem yang untuk mendukung dan mensupport kegiatan program ini. Kemarin juga datang ke Lembaran, mudah-mudahan Pak Ali Makmur Jaya ini menjadi salah satu potret bahwa membuat ataupun mengolah pupuk ini tidak sulit, mudah, sederhana, bisa diikuti dan sudah ada hasilnya. Jangan ragu
kelompok-kelompok tani yang lain. Jangan ragu para kepala desa. Karena udah ada hasilnya Pak ya. Contohnya Pak Ali tadi Pak ya, hasil dari program Gaspol tadi Pak ya. Ya, dan juga sudah ada hasil yang nyata yang sudah diterima pusat untuk dataran Tupas, desa Bugati, itu malah sudah besar itu kan. Artinya tidak mustahil ini akan menjadi suatu komoditi baru, komoditi yang cukup murah, komoditi yang cukup mudah, dan bisa menjadi suatu peningkatan produktivitas masyarakat. Kita berharap masyarakat kita semakin produktif, memanfaatkan lahan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Sampah itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, limbah itu bisa dimanfaatkan secara optimal, menjadi suatu barang yang berguna, diolah menjadi pupuk dengan cara yang mudah, murah, sederhana, tentunya bisa meningkatkan dan bernilai ekonomis, masyarakat kita menjadi semakin produktif. Yang kita harapkan. Dan tentunya harapan terakhir kita jangan sampai di tahun 2020 ini sudah pandemi COVID-19, terus kita ditambah lagi dengan karhutlah. Kita harap masyarakat juga memahami ini bahwa sama-sama kita tidak membakar lahan, tetapi membuka lahan untuk kita jadikan kompos itu tidak masalah, karena itu program yang ya apresiasi dari masyarakat juga cukup banyak kan Pak ya. Nah kalau untuk ini Pak Ali sendiri nih, sebentar lagi kita bakal off. Untuk Pak Ali ini harapan kita sendiri mewakili masyarakat seperti apa nih Kak? Harapan kami ke depan pertanian kita sudah mengarah ke pertanian organik. Yep. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian, kesuburan tanah kita untuk pertanian berkelanjutan. Dan juga dengan mengolah lahan tanpa dibakar dan limbahnya kita olah menjadi pupuk kompos, bisa, tadi Pak Kapolres sampaikan, petani bisa lebih produktif dan warga juga akan mendapat penghasilan tambahan. Dan yang tak kalah pentingnya, kesuburan tanah kita akan terus terjaga dengan pertanian ramah lingkungan, pertanian organik. Itu ke depan yang kita harapkan. Dan semoga juga kawan-kawan, para pegiat petani, mari kita bareng-bareng untuk sama-sama mulai mengolah lahan kita untuk tidak membakar, dan kita sama-sama bergerak untuk ke pertanian organik, karena sama-sama kita ketahui bahwa pertanian organik itu adalah pertanian ramah lingkungan dan juga aman untuk keberlangsungan kesuburan dan ketahanan pangan ke depan. Itu aja Pak. Oke siap. Nah ini kalau kita kembali ke Pak Kapolres nih, harapan kita gimana nih Pak untuk kedepannya Pak? Ya kita berharap masyarakat kita secara keseluruhan bahwa jangan jadikan karhutlah menjadi momok tahunan, sebagai momok tahunan dan sebagai langganan. Karena kita ubah momok itu menjadi suatu tahun baru yang situasi musim kemarau bukan situasi mencekam, tapi menjadi situasi yang kita dapatkan dengan meminimalisir terjadinya karhutlah, karena 99% penyebabnya adalah manusia, dan itu kita harus perlu sadarkan, kita himbau, kita edukasi untuk jangan sampai menjadi penyebab potensi kebakaran. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mengelola ataupun mengelola limbah lahan yang menjadi objek dari pekerjaan mereka sehari-hari, itu bisa diolah menjadi pupuk atau kompos. Dan harapan kita, sesuatu yang sangat merugi membuka lahan dengan cara membakar. Sesuatu yang melanggar hukum membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita ganti kerugian dan pelanggaran hukum akibat membuka lahan dengan membakar itu menjadi kita olah, kita manfaatkan limbah lahan tersebut menjadi pupuk kompos yang bernilai guna dan bernilai ekonomis. Kita berharap seluruh masyarakat, instansi terkait, seluruh stakeholder ini menjadi gerakan bersama, bukan menjadi gerakan Polri, bukan menjadi gerakan instansi tertentu, ataupun gerakan masyarakat, menjadi gerakan bersama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kades, tidak perlu modal besar, yang perlu adalah semangat besar. Sehingga semangat besar, tidak perlu, semangat bersama ini. Oke siap, karena dengan semangat tadi kita tidak perlu lagi membakar lahan. Nah kalau ngomongin semangat nih Pak, ini dengar-dengar ada program baru dari Pak Kapolres tentang masker. Kita berjuang di tengah pandemi ini, seperti apa nih Pak? Baik. Nah, terima kasih Mas Samsul. Di forum Dukun Jambi ini kita juga berharap ini kita mendekati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Kami Polresta Jawa Barat bekerjasama dengan
masyarakat dan instansi terkait, kita akan sudah menggelar lomba menjahit masker bertema bercorak merah putih. Bisa dengan menjahit pakai mesin, menjahit pakai tangan, ataupun menggunakan teknik lain untuk membuat masker. Tujuannya adalah kita berusaha mendorong masyarakat kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini di tengah masa pandemi, untuk berkarya semampu dan sebisa kita dengan berbagai upaya, menggunakan alat, menggunakan manual, dan lain sebagainya, yang bisa berguna bagi masyarakat lain. Karena nanti para peserta lomba menjahit atau membuat masker bertema merah putih ini wajib mengumpulkan 5 maskernya kepada panitia. Tanggal 13 Agustus nanti akan kita umumkan 5 besar, dan kepada peserta yang sudah mendaftar dan mengumpulkan masker merah putihnya ke panitia, kita sudah sampaikan mereka siap untuk secara sukarela menyumbangkan masker itu melalui panitia Polres Tanjung Jabung Barat. Nanti akan sumbangkan pada masyarakat kita lain yang membutuhkan tentang pandemi ini. Oke, siap, Pak. Akan Oke, bagikan, mudah-mudahan bisa mencegah penularan COVID-19. Oke, siap. Ini terima kasih kepada Pak Ali yang udah gabung di Tribuners di Mojok Tribun kali ini, dan terima kasih buat Pak Kapolres. Semoga tahun ini tidak ada terjadi kebakaran lahan, dan semoga program Gaspol ini bisa kita ikuti bersama, tidak hanya warga Tanjabar, tetapi seluruh masyarakat di Provinsi Jambi khususnya dan seluruh Indonesia umumnya. Oke, terima kasih Pak Kapolres dan Pak Ali. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke, siap. Untuk next time kita bakal Mojok Tribun lagi dengan tentunya narasumber lainnya dan tema lainnya. Dan tetap pantangin di sosmed kita, di Tribun, di Mojok Tribun kita, di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube. Oke, terima kasih buat Tribuners. Semoga hari ini bahagia selalu dan tentunya tetap sehat di pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.